Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Kisah Mona Lisa dimulai pada abad ke-16 di Florence, Italia. Karya ini dilukis oleh Leonardo da Vinci, seorang seniman besar yang terkenal dengan karya-karya inovatif dan revolusionernya dalam bidang seni. Mona Lisa terkenal karena kualitasnya yang unik dan keindahannya yang tiada tara. Lukisan Mona Lisa terkenal karena senyum misterius yang terpancar di wajah wanita yang digambarkan di dalamnya. Lukisan ini menjadi inspirasi bagi banyak seniman yang mencoba meniru keindahannya. Namun, apa yang membuat Mona Lisa begitu istimewa? Salah satu hal yang membuat Mona Lisa begitu istimewa adalah teknik seni yang digunakan oleh Leonardo da Vinci. Dia menggunakan teknik sfumato yang menghasilkan perpaduan yang halus dan lembut antara warna dan bayangan di dalam lukisan. Teknik ini memberikan kelembutan dan kehalusan pada lukisan yang membuatnya terlihat hidup. Lukisan Mona Lisa merupakan salah satu karya seni yang dibuat pada masa Renaissance. Pada masa Renaissance, terkenal beberapa tokoh besar seperti Michelangelo, pembuat patung Daud. Habis itu ada Raphael dengan karya lukisan The School of Athens, dan juga Leonardo da Vinci. Sedikit berbicara mengenai zaman Renaissance, tidak hanya menonjolkan perkembangan dunia seni dan budaya saja, melainkan juga aspek lainnya di dunia sains, penemuan, filsafat, dan pengetahuan. Istilah Renaissance ini pertama kali dikenalkan seorang ahli sejarah asal Prancis bernama Jules Michelet. Secara etimologi, Renaissance berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari re, yaitu lagi, dan naissance, yaitu kelahiran. Dalam bahasa Prancis, Renaissance berarti terlahir atau kelahiran kembali. Istilah ini biasanya digunakan untuk menandakan suatu periode atau masa peradaban di abad ke-14 hingga abad ke-17 Masehi di Eropa, di mana Renaissance dalam sejarah peradaban Eropa berarti kelahiran kembali kebudayaan kuno Yunani dan Romawi. Pada masa Renaissance, pengaruh gereja melemah. Salah satu penyebabnya adalah kejenuhan terhadap kehidupan gerejawi yang mendominasi. Secara garis besar, karakteristik Renaissance ada 4 poin. 1. Menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan, atau nama lainnya adalah antroposentris. Dalam hal ini, manusia dinilai dapat mengatur hidupnya sendiri. Yang kedua, cenderung mengejar kebahagiaan duniawi, atau disebut juga sebagai hedonisme. Lalu yang ketiga, menghargai akal pikiran manusia. Setelah abad pertengahan, masyarakat Eropa tidak memiliki kebebasan dalam berpikir. Yang keempat, dalam bidang seni, karya seni pada masa Renaissance menempatkan manusia sebagai objek seni secara bebas. Misalnya seperti karya-karya yang dilukis oleh Leonardo
Da Vinci, dan patung yang dipahat oleh Michelangelo. Salah satu momen terpenting adalah lukisan Mona Lisa oleh Leonardo da Vinci yang mendobrak sejarah seni. Sebelumnya, semua seni memandang kepada Tuhan. Lukisan pra-Renaissance di Eropa bernuansa agama, di mana selalu ada salib, gereja, orang kudus, atau ada orang kudus dengan lingkaran di atas kepala, ada Maria, ada Tuhan Yesus, habis itu tangan menghadap ke atas dan mata juga melihat ke atas. Tetapi kalau kita melihat lukisan Mona Lisa, digambarkan tersenyum sinis, mata tak memandang ke atas dan tangan berada di bawah. Kita menemukan lukisannya mengekspresikan hikmat yang sangat dalam dan senyuman yang sulit diterka. Di balik misteri yang amat sangat dalam itu, tersembunyi kemenangan yang penuh percaya diri, self-confident victory. Kemenangan itu terpancar dari sorot mata Mona Lisa yang menatap ke tempat jauh dan senyumannya. Ketika kita memperhatikan latar belakang Mona Lisa, kita mendapati kesalehan yang terdapat di abad pertengahan dan hal-hal yang supranatural telah lenyap sama sekali. Da Vinci memiliki sebuah draft kasar melukiskan seorang yang berada di tengah-tengah alam. Orang itu mengulurkan tangan menjamah tepi dunia, dan ketika tangannya terkulai, dia bangkit. Itulah semangat Renaissance. Manusia adalah pusat dari semesta alam. Allah bukan pusat semesta alam. Seluruh aktivitas berpusat pada manusia. Manusia menang. Itulah sebabnya Mona Lisa tersenyum. Latar belakangnya adalah sawah, artinya orang diajak berpikir duniawi. Maka lukisan tersebut dianggap sebagai perubahan. Dengan itu dia ingin mengutarakan, mari dunia tidak perlu lagi melihat ke atas, lihat ke surga. Mari kita lihat ke bawah. Pada abad ke-15 dan 16 merupakan abad di mana Renaissance atau Humanisme mencapai puncaknya. Sayangnya, mereka menggeser Tuhan dari hidup mereka dan mengatakan bahwa mereka tidak perlu Tuhan. Manusialah Tuhan atas segala Tuhan. Ini merupakan ide humanisme yang disodorkan mulai dari Renaissance, lalu ke masa pencerahan, setelah itu modernisasi. Dilanjutkan era postmodernisasi, kemudian masuk ke New Age. Ini semua rentetan sejarah yang ditarik dari satu garis, yaitu ide humanisme. Di dalam humanisme, manusia harus mengutarakan diri, menyelesaikan keinginan diri, dan mencapai tujuan diri. Ini gagasan yang bermula dari Renaissance. Pada abad yang ke-13 dan ke-14, Renaissance sudah mencapai zaman yang disebut High Renaissance. High Renaissance kira-kira muncul pada abad 13, 14, terus hingga abad yang ke-15. Semangat humanisme menguasai semua masyarakat pada saat itu, dan orang Kristen termasuk paus hingga ke bawah, sebagian besar hanya berpikir bagaimana saya dapat menikmati hidup, menikmati kejayaan, dan memperjuangkan apa yang saya mau. Semua itu harus diusahakan atau dikerjakan oleh manusia, bukan Tuhan yang rencanakan. Pengaruh humanisme ini membuat orang mulai meninggalkan firman. Tidak heran mulai abad ke-12, 13, 14, dan 15, gereja menjadi semakin hari semakin gelap, semakin meninggalkan firman Tuhan. Berita khotbah hanya untuk mencari kepentingan dan kenikmatan diri sendiri. Pemikiran tersebut terus berkembang hingga Auguste Comte masuk ke dalam konsep positivisme. Di abad yang ke-19, ia mempelopori semangat Enlightenment sebagai lanjutan dari Renaissance. Menurutnya, hanya orang primitif atau bodoh yang masih percaya kepada Allah. Orang yang lebih pandai atau maju percaya pada metafisik, sesuatu melampaui dunia fisik tapi masih dalam analisa fisika. Artinya,
Sains jadi citra yang harus dipelajari, sedangkan orang positif percaya logika, dunia fisik, serta kekinian, dan tak perlu Allah. Iman dan agama harus dibuang, karena dulu cara pikir orang seringkali negatif. Contoh, ketika ada petir berarti Tuhan marah. Padahal dengan sarana otak manusia, dunia mampu. Tak boleh ada ungkapan tak mampu, melainkan belum mampu, karena kelak pasti mampu. Manusia memang sangat sombong. Di tengah-tengah dunia yang begitu rusak, Tuhan masih menjaga dan memelihara sekelompok kecil anak-anak Tuhan yang setia. Demikian juga pada abad yang ke-15 ketika dunia sudah rusak, humanisme merajalela dan manusia begitu materialistis dan mementingkan diri sendiri, termasuk Paus dan bawahannya. Namun kemudian seperti Martin Luther, John Calvin, Theodore Beza, dan lain-lain, Tuhan bangkitkan untuk membawa gereja dan dunia kembali melihat kebenaran yang azasi. Sejarah abad pertengahan menunjukkan kegagalan memanusiakan manusia. Sejarah Renaissance yang membuat manusia menemukan kemampuan dirinya, gagal membuat manusia mengenali Sang Pencipta yang telah menjadikannya. Lantas, jalan manakah yang kita mau pilih? Jalan yang menawarkan pengharapan dengan membuka kesempatan manusia untuk membangun kemuliaannya secara bebas dan terlepas dari Allah, seperti yang ditawarkan zaman Renaissance itu, adalah jalan lebar tetapi berujung kepada maut, atau jalan yang memberikan pengharapan untuk manusia kembali kepada naturnya yang asli, yaitu sebagai gambar Allah, dengan tunduk kepada otoritas dan kedaulatan Allah. Inilah jalan kebenaran yang sempit dan begitu banyak tantangan dan kesulitan, tetapi jalan ini berujung kepada kehidupan kekal bersama Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.